Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Anis Safitriani 2. Alfi Azizah Nur Hasanah 3. Anis Dianatul Zahro 4. Fiminati Ma'ruf akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pasar Modal. Yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Tujuan utama sebuah analisis fundamental adalah memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Selanjutnya yaitu sejarah modal. Dari kacamata sejarah, belum diketahui secara pasti sejak kapan istilah modal diperkenalkan. Namun satu hal yang dapat diperkirakan, bahwa setiap orang yang berdagang, sejak zaman dahulu hingga sekarang, pasti memerlukan modal. Modal tersebut bisa didapatkan melalui bekerja dengan berburu, belajar, bersyair, bercocok tanam, menambang, bekerja di perusahaan orang, dan sebagainya. Kemudian modal tersebut dijual atau dibarter dengan sesuatu yang takarannya lebih setara atau lebih tinggi, atau diolah lebih dulu. Dari modal yang terkumpul seseorang bisa melakukan kegiatan bisnis. Terkadang, seseorang memiliki modal berupa skill dan hal-hal yang tidak bisa diuangkan. Di sisi lain, ada orang lain yang memiliki modal berupa uang namun tidak bisa menjalankan bisnis, baik karena kesibukan ataupun tidak ahli di bidang bisnis tersebut. Maka dimulailah kerjasama antara satu pihak dengan lain untuk menjalankan bisnis bersama berdasarkan modal yang mereka miliki masing-masing. Jika kerjasama tersebut menyebar ke publik, maka muncullah pasar modal. Disebut pasar modal karena publik bisa menjadi pemodal sebuah perusahaan tanpa harus kenal dekat dengan pemilik bisnis. Kemudian modal yang dimiliki oleh investor tersebut dapat dijual kepada investor lain. Sekarang, mari kita melihat catatan sejarah tentang pasar modal. Pengertian modal menurut para ahli. Yang pertama menurut Bambang Rianto yaitu profesor dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis tersebut menjelaskan bahwa modal adalah hasil produksi yang kedepannya dapat digunakan kembali untuk melakukan produksi selanjutnya. Dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilai dan beli ataupun sebagai kolektivitas dari barang-barang modal. Sementara yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada di dalam perusahaan dengan segala fungsi produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, modal merupakan kekuasaan untuk mengelola barang-barang modal. Yang kedua menurut Jacon Louis May, Profesor Ekonomi Bisnis Groningen University sekaligus ekonom bisnis di Belanda ini berpendapat bahwa modal merupakan seluruh barang di dalam rumah tangga perusahaan yang bisa dikolektifkan untuk mendatangkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam neraca sebelah debit. Sementara itu, kekayaan merupakan daya beli yang berada di dalam berbagai modal. Posisinya berada di neraca sebelah kredit. Pengertian modal menurut KBBI. Menurut KBBI, modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Masih menurut KBBI, modal bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Jika kita simpulkan, modal merupakan semua hal yang kita miliki baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dalam prakteknya, modal dapat dikategorikan ke beberapa jenis, seperti modal dana tunai dan non-tunai, hutang piutang, semangat, ilmu, relasi, keahlian, keyakinan, brand, ide, dan lain-lainnya.
Jenis modal berdasarkan sumber. Yang pertama yaitu modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Contoh modal internal adalah kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, keuntungan perusahaan, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak. Kedua adalah modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapatkan dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman personal. Biasanya, modal eksternal diperlukan karena keterbatasan sumber modal internal yang ada. Pengelola perusahaan khawatir modal internal tidak dapat mencukupi untuk menjalankan ataupun mengembangkan aktivitas bisnis. Contoh modal eksternal adalah pinjaman dari bank, koperasi, gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier, investasi yang disetor oleh investor. Jenis modal berdasarkan pemiliknya. Yang pertama modal perseorangan. Modal jenis ini merupakan modal yang berasal dari seseorang. Kelebihan dari modal perseorangan yaitu memudahkan berbagai aktivitas bisnis dan memberikan profit yang optimal kepada pemiliknya. Contoh modal jenis ini seperti properti pribadi, deposito, dan saham. Yang kedua modal sosial. Jenis modal ini adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat. Modal ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam melakukan aktivitas bisnis. Contoh modal sosial yaitu jalan raya, pelabuhan, pasar, jembatan, stasiun, dan lain-lain. Jenis modal berdasarkan wujudnya. 1. Modal konkret, aktif. Modal konkret atau modal aktif adalah modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud. Contoh modal konkret adalah uang, bahan baku, gedung atau tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain-lain. 2. Modal abstrak pasif. Modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nilainya susah ditakar langsung. Meskipun demikian, modal abstrak sangat penting bagi keberlangsungan jalannya perusahaan. Contoh modal abstrak adalah ilmu pengetahuan, skill, hak cipta, brand, media sosial, koneksi usaha, manajerial, dan sebagainya. Modal konkret dan modal abstrak sama-sama dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan perusahaan. Keduanya harus berjalan selaras. Sebab untuk memulai operasional usaha, Gramets harus mempunyai ilmu terlebih dulu. Gramets juga memerlukan dana untuk memulai produksi. Untuk membuat dan memasarkan produk, Gramets membutuhkan koneksi supplier dan customer yang tepat. Untuk mengembangkan kemampuan manajerial, Gramets perlu mengupgrade ilmu dan skill. Dengan demikian, keduanya sama-sama penting. Jenis modal berdasarkan sifatnya. 1. Modal tetap. Modal tetap atau fixed capital merupakan modal yang dapat digunakan untuk produksi beberapa kali dalam waktu jangka panjang dan berulang. Contoh modal tetap adalah gedung, mesin, tanah, komputer, kendaraan, alat tes, dan sebagainya. 2. Modal abstrak pasif. Modal lancar atau variable capital adalah modal yang habis terpakai dalam sekali proses produksi. Contoh modal lancar adalah bahan baku, bahan bakar, alat sekali pakai, dan sebagainya. Kemudian manfaat dari modal diantaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan bahan baku. 2. Melakukan proses produksi. 3. Mengurus perizinan usaha. 4. Mengurus hak paten. 5. Membayar gaji karyawan. 6. Simpanan. 7. Meningkatkan kepercayaan pihak lain. 8. Keperluan lainnya. Manfaat adanya modal bagi perusahaan yaitu 1. Sewa tempat. Untuk membayar uang sewa tempat baik itu ruko atau gedung dibutuhkan modal. Nantinya tempat ini digunakan untuk usaha yang akan menghasilkan keuntungan. 2. Membeli bahan produksi. Dari mana bahan produksi dibeli kalau tidak dari modal? Oleh sebab itu manfaat dari modal sangat terasa untuk membeli bahan produksi. 3. Gaji karyawan. Pada awal menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan.
Kalau usaha sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebutlah yang digunakan untuk menggaji karyawan. 4. Simpanan. Modal juga digunakan sebagai simpanan dalam usaha. Ini karena tidak semua modal dialokasikan untuk keperluan usaha. Singkat kata, simpanan ini bisa digunakan juga sebagai dana darurat. Jenis analisis fundamental yang menjadikan modal sebagai perbandingan dalam mengambil keputusan. ROE, Return on Equity. Dalam analisis fundamental jenis ini, modal dijadikan sebagai pembanding dari laba, di mana para investor harus mengetahui apakah laba yang diperoleh cukup signifikan jika dibandingkan dengan modal perusahaan. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki ROE sebesar 10%, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap rep 100 dalam modal perusahaan yang ditanamkan oleh investor akan memberikan kontribusi laba sebesar rep 10. Berdasarkan contoh di atas, dalam menilai ROE dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, membandingkan ROE perusahaan sejenis dalam industri yang sama dan atau bisa juga dengan membandingkan dengan rata-rata ROE industri. Dan kedua, dengan membandingkan ROE perusahaan dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui kecenderungan dalam analisis yang dilakukan. Yang kedua yaitu DER, Debt to Equity Ratio. DER merupakan jenis analisis fundamental yang dilihat dari perbandingan antara rasio jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal bersih perusahaan. Dalam penerapannya, jika DER bernilai kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang lebih sedikit jika dibandingkan dengan modal bersih perusahaan. Sedangkan jika DER lebih dari 1 maka perusahaan dinilai memiliki risiko keuangan yang besar. Sekian penjelasan dari PPT kami. Terima kasih.